Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal asing asal Cina dievakuasi tim SAR di perairan Selat Makassar karena kecelakaan. TPS 4 Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap menggelar pemungutan suara ulang karena ada indikasi kecurangan. Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memprediksi 2 TPS di Kota Makassar berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum menggelar pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap. Hal itu dilakukan karena Bawaslu setempat menilai adanya indikasi kecurangan. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Minggu 18 Februari. Hal itu dilakukan setelah Bawaslu merekomendasikan PSU atau pemungutan suara ulang di TPS tersebut karena adanya indikasi kecurangan. Adanya salah seorang pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 4, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan untuk Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Yang mencuri perhatian, seorang pemilih menyalurkan suaranya sambil membawa botol infus yang melekat di tangannya. Hal ini dilakukan demi tetap menggunakan haknya sebagai pemilih. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh personil Bawaslu Kecamatan diturunkan untuk melakukan pengawasan. Kami melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu bahwa kami harus melaksanakan PSU di lokasi ini karena adanya indikasi kecurangan yang terjadi. Nah, untuk pemilihannya sendiri Pak, mulai dari caleg sampai presiden ya, atau ya? Untuk PSU di TPS ini ada 5 kotak suara, semuanya 5 tahapan. Betul, memilih, melihat secara jeli siapa orang yang masuk di dalam TPS itu untuk menggunakan hak pilihnya, supaya tidak terjadi lagi seperti yang ada sekarang ini. Masih petugas PTPS yang telah dilantik untuk yang tetap melakukan tugas di TPS 4 ini, namun teman-teman PKD dengan Panwascam juga membackup di luar untuk juga melihat, mengawasi di sekeliling TPS ini supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Sebanyak 245 pemilih yang tercatat di TPS 4 Kelurahan Arawa menggunakan hak pilihnya memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pelaksanaan pemungutan suara ulang itu juga dijaga ketat pihak keamanan dari TNI Polri dan Satpol PP. Suardi Gata melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memprediksi 2 TPS di Kota Makassar berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini akibat adanya temuan pelanggaran administrasi secara masif saat proses pencoblosan. Berdasarkan laporan dari pengawas di tingkat TPS, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan mengindikasi ada 2 TPS di Kota Makassar yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini setelah pengawas menemukan adanya pelanggaran secara masif. Adapun pelanggaran yang ditemukan yakni adanya pemilih dari luar Kota Makassar yang memberikan hak pilihnya tanpa menggunakan surat undangan pindah memilih dan tidak terdaftar dalam DPT serta masuk kategori DPTB di TPS. Untuk wilayah Kota Makassar, Bawaslu Sulawesi Selatan menemukan paling banyak pelanggaran administrasi lain seperti keterlambatan logistik tiba di TPS hingga berimbas pada molornya jadwal pencoblosan dari semestinya, surat suara dapil yang tertukar, serta ribuan kotak suara yang tidak tergembok atau tidak terpasang tali tis karena keterbatasan. Diakibatkan ada orang yang penduduk dari luar Makassar yang kemudian memilih sementara namanya tidak ada di DPT, namanya tidak ada di DPTB. Dia tidak menggunakan form pindah memilih.
tapi dia datang memilih, sementara KTP-nya adalah KTP di luar Makassar. Masing-masing di TPS mana itu? Kalau Saya lupa tadi TPS apa namanya, lokasi TPS-nya, tetapi laporannya ada 2 TPS yang potensi TPSU di Makassar. Selain 2 TPS di Kota Makassar, sejumlah TPS di wilayah Sulawesi Selatan juga berpotensi melakukan pemungutan suara ulang dengan indikasi pelanggaran yang sama. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Jelang perhitungan suara tingkat kecamatan, dokter polisi mengecek kesehatan panitia pemilih kecamatan di kantor Kecamatan Watang, Sawito, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan tahapan, perhitungan suara tingkat kecamatan dijadwalkan pada Selasa 20 Februari. Dokter Kepolisian Polres Pinrang mengecek kesehatan petugas panitia pemilihan kecamatan pada Senin kemarin. Hal ini sebagai persiapan petugas PPK menggelar perhitungan suara di tingkat kecamatan pada 20 Februari. Jelang perhitungan suara tingkat kecamatan, pengecekan kesehatan petugas PPK dan petugas keamanan kembali dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan petugas PPK sebelum melakukan perhitungan suara. Itu mungkin disebabkan karena mulai dari kemarin sampai saat ini belum tidur, sehingga mereka merasa mengeluhkan rasa pusing, kemudian mual, sehingga dari petugas nakes tadi setelah melakukan pemeriksaan kemudian memberikan obat ala kadarnya. Kalau sekiranya itu memang belum sembuh, maka kami menghimbau agar dapat melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Lasindram Pinrang. Selain memeriksa tekanan darah, tenaga kesehatan Polres Pinrang juga memberikan kesempatan PPK untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya. Sampai datanya logistik, itu alhamdulillah kami masih terjaga kesehatannya. kalau tensinya tadi berapa? Tensinya tadi 122/90. Naik dibanding sebelumnya? Iya, sebelumnya hanya naik sedikit sekali, gitu, tapi artinya masih dalam tataran normal. Karena kurang tidur itu ya? Ya, mungkin karena kurangnya tidur itu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mensukseskan pemilu tahun ini. Selain mengecek kesehatan PPK, tenaga medis Polres Pinrang juga memeriksa pihak keamanan yang mengawal jalannya pemilu. Perhitungan surat suara di tingkat kecamatan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 2 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Makassar meninggal dunia. Keduanya mengalami sakit sehari jelang pencoblosan. Duka menyelimuti keluarga William Tandi Pailongan, petugas kelompok pemungutan suara di TPS 7 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang meninggal dunia pada Kamis sore. Mahasiswa semester akhir di perguruan tinggi swasta di Kota Makassar ini sempat dilarikan ke rumah sakit pada Rabu malam kemarin usai mengeluhkan tidak enak badan atau kelelahan usai mendistribusikan undangan kepada peserta pemilu. Menurut orang tua, anak kedua dari 2 bersaudara ini tidak memiliki riwayat penyakit. Meski menyisakan duka, namun pihak keluarga ikhlas dengan kepergian anak bungsunya ini. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah akan dikebumikan di Toraja. Setelah besok, anunya itu tidak bisa berjalan, hadir karena drop dia. Terus dirawat di mana, Pak? Apa diagnosanya Pak? Ya itu sesak napas. Sesak napas dia. Beliau meninggal di rumah sakit. Akademis. Ya. Memang ada riwayatnya Pak sebelumnya? Tidak ada, jadi tidak pernah dia sakitnya anak. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Makassar melayat ke rumah duka dan mengucapkan duka cita mendalam atas berpulangnya William Tandi Pailongan. Seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini juga meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar. Dahlia Salsabila, yang merupakan seorang mahasiswi ini disemayamkan pihak keluarga di rumah duka di Komplek BTN Minasa Upa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sehari sebelum pencoblosan, korban sempat memasukkan surat pengunduran diri ke KPU Kota Makassar dengan alasan berobat, lantaran penyakit yang dideritanya mulai kambuh.
Karena waktu yang sempit, KPU Makassar belum sempat menerbitkan surat pemberhentian korban, sehingga masih tercatat sebagai anggota KPPS, meski dirawat di rumah sakit. Masih KPPS, sementara berproses, almarhumah kemudian meninggal. Sehari sebelum pemilihan hari H. Jadi di hari H itu sudah tidak bertugas karena keluhan sakitnya. Kalau informasi sakit apa ada? Asam lambung. Pasca pencoblosan 14 Februari 2024 kemarin, hingga saat ini tercatat 2 orang anggota KPPS di Kota Makassar dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit usai bertugas sebagai petugas KPPS. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.